Silakan Mas Ini Dika. mudah-mudahan saya nggak salah tangkap ya. Iya. Gini, setelah ini nanti butuh waktu berapa lama? 30 menit atau berapa? Untuk operator tadi saya bilang, ini bukan berarti nanti Bapak Ibu pejabat tidak saya larang untuk ikut mendengarkan, tidak. Mau ikut mendengarkan boleh, mau ngerokok-ngerokok di luar ya boleh, tapi saya berharap operator BKD dan Dinas Pendidikan tetap di sini dulu untuk mendengarkan aplikasi yang akan kita diskusikan nanti. Nah, dalam aplikasi itu sudah diurutkan untuk yang P3, untuk yang passing grade itu sudah diurutkan berdasarkan prioritas. Misalnya begini, Bapak Ibu punya lulusan passing grade itu ada 200 yang terdiri dari K2, honor negeri, P3, PPG dan swasta misalnya. 200 itu sudah diurutkan berdasarkan prioritas K2. K2 juga punya nilai yang tertinggi siapa itu sudah diurutkan. Habis itu honor negeri, habis itu PPG, habis itu sekolah swasta. Itu sudah diurutkan prioritas 1 sampai 200 di dalam aplikasi itu. Udah. Terus nanti disandingkan dengan formasi, bukan formasi, kuota. Kita sekali lagi tadi saya bilang, kita sudah tidak melihat lagi formasi ya. Formasinya ada di mana, mata pelajaran apa, itu kita sudah nggak ngeliat lagi. Tapi kuota, kuotanya ada berapa? Oh ternyata cuma 150. Oke, berarti urutan penerimaan 200 itu tadi yang diangkat itu hanya urutan 1 sampai urutan 150. Guru lulusan passing grade yang nomor 151 yang nggak bisa diangkat karena kuotanya cuma 150. Itu nanti ada dalam aplikasi sudah kita buat. Setelah ini akan dijelaskan lebih detail ininya mekanismenya. Tapi nanti Bapak Ibu sudah tetap bisa untuk mana yang keranjang, mana yang ditempatkan di sekolahnya sendiri. Kalau yang keranjang itu tadi Bapak Ibu boleh untuk yang ini jangan di sini, yang ini di sana saja. Yang ibu-ibu ini di sini, yang bapak-bapak ini di sana. Itu Bapak Ibu sebagai pemerintah daerah tetap punya hak suara, punya kewenangan untuk itu. Kita tetap terima. Cuman yang ditempatkan di sekolah masing-masing ya udah, itu tempatkan di sekolahnya masing-masing. Mudah-mudahan saya nggak salah tangkap maksudnya, Pak. Berikutnya, silakan Pak. Kita kecolongan. Terima kasih, saya Arif dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Terbitnya Permenpan 2022 bagaikan angin surga. Tapi kita belum tahu surganya ada di mana. Seharusnya rapat koordinasi hari ini mungkin mekanismenya tadi sudah bagus sekali, saya kira sudah memenuhi asas keadilan dan untuk mencari guru yang kompeten memang betul-betul bagus. Tetapi alangkah lebih bagusnya acara hari ini adalah pemenuhan gaji pegawai pemerintah perjanjian kerja. Yang kita bicarakan itu dulu, sebelum kita melangkah ke formasi dan lain-lain. Karena adanya gap informasi yang berasal dari Kementerian Keuangan, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenpan, BKN dengan kami yang ada di daerah. Kami harus bertarung betul dengan instansi lain seperti BPKPAD yang Menteri Keuangan daerah itu. Kuota yang kami ajukan, betul tadi Ibu, tadi saya ketemu dengan teman dari Kalimantan Timur, sudah ngajukan 3.200. Itu harus ditarik kembali jadi 0 itu. Karena apa? Ketika berbicara dengan teman-teman BPKPAD tidak ada anggaran. Selama ini kita hanya tahu anggaran gaji P3K itu ada di DAU.
DAU-nya sebelah mana. Karena ketika turun ke daerah, katanya gaji di DAU, tetapi tidak ada penambahan. Alasannya ada COVID kemarin. Untung ada COVID, ada alasan itu. Nah, berikutnya kami ingin betul gaji P3K yang katanya dari APBN ini diamplopi tersendiri. Di DAU itu diberi nama gaji P3K. Jadi tidak jadi rebutan OPD yang lain. Atau kami sudah bincang-bincang dengan teman BPKPAD, lewatkan saja di DAK non fisik, bisa tidak itu? Seperti TPG. Kita usul TPG 5.000 turun senilai 5.000. Oleh karena itu, mohon kita semua di sini jangan pulang dulu ke tempat masing-masing, karena kita akan bertemu dengan guru-guru yang sudah begitu bersemangat. Gajinya dari APBN kok kuotanya kecil gitu. Kita jangan pulang dulu sebelum ada kejelasan gaji di DAU itu diamplopi. Baru kita bicara formasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Bapak Ibu, sekali lagi. Itu tadi dari Pak Suryo sendiri pun kemarin itu sudah dijelaskan dari oleh Pak Dian Kemenkyu. Dan saat ini pun timnya itu masih ada di sini, akan bergabung dengan kita di DES. Itu satu. Yang harap Bapak Ibu mengerti. Ada tim Kemenkyu di sini. Satu. Dua. Surat edaran itu mau surat edarannya kemarin Pak Dian itu apa? Eselon 3, eselon 4. Mau itu atau dirjen? Dirjennya nggak ada di sini. Rasional lah. Pengen surat edaran berarti ya kita nunggu. Kalau nggak pulang dulu dirjennya kita undang kemarin. Masa begitu? Yang kedua, itu kedua. Yang ketiga, saya dari Dikbud, saya cuma tahu Bapak Ibu sudah usul tahun 2021 berapa dan sudah ditandatangani oleh kepala daerah. Dan masih ada sisa formasi. Yang kedua, Bapak Ibu sudah usul lagi tahun 2022 kemarin. Akhir tahun 2021. Yang total nasionalnya ada 130 ribuan itu. Dan yang saya tahu usulan itu ditandatangani oleh kepala daerah. Itu yang saya tahu. Kami dari Dikbud, saya dari Dikbud yang saya tahu itu. Oke, dari kuota yang ada, Dikbud bilang, oke, kuotanya 100 penempatan pertama passing grade. Bagaimana terus ini mekanismenya? Oh, itu tadi K2 dulu, itu yang tadi saya paparkan. Bagaimana nanti mekanisme penempatannya? Bukan orangnya yang kita pindah, tapi formasi yang kita pindah. Tapi yang saya tahu, total kuota Bapak Ibu sudah punya total kuota. Saya belum bisa menambah, kalau seandainya belum ada kepastian, ya nggak usah nambah. Saya cuma ambil angka yang kemarin aja, 2021 plus 2022 yang sudah ditandatangani oleh kepala daerah. Saya kira bukan seperti itu, Bapak. Bukan seperti itu. Kami kesini kan ingin nambah kuota, Bapak. Maka harus ada kejelasan itu. Gajinya. Makanya tadi saya bilang, itu nanti ada DES dari Kemenkyu. Bapak Ibu silakan, mungkin untuk estimasi bisa ditanyakan dulu. 2023 nanti bagaimana perhitungannya. Saya tidak begitu paham bagaimana cara Kemenkyu untuk membuat tren. Kan gitu ya. Dari tadi yang saya